Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari di pagi hari ini atau mungkin Bapak Ibu Saudara ketika menyaksikan doa pagi online ini, mari kita sama-sama mencari wajah Tuhan. Mari kita rindukan hadirat Tuhan. Firman Tuhan berkata lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab di dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan aman, tentram dalam hadirat-Nya. Mari sama-sama pujikan lagu ini. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu
selagi Dia berkenan untuk kita cari. Ya Rabba Shalama ya Rama ya Rasul. Engkau perlindungan kami Tuhan, kota benteng yang teguh. Haleluya. Rama ya Rasa Rama ya Raba ya Raba ya Raba ya Su. Kina mama Raba Baba 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 Shekina Raba ya Rasa. Sebab Engkau Allah yang hidup Tuhan. Kami tahu, jiwa kami tahu Tuhan, bahwa kami tenang di dalam Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau bajak setiap tanah hati kami, supaya kami boleh menerima firman-Mu ini tidak hanya menjadi logos Tuhan, namun menjadi rema dalam kehidupan kami. Bila Engkau mengurapi Tuhan setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau pakai lidah bibir hambanya untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat bertemu di dalam doa pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun Anda berada di dalam keadaan sehat. Oleh karena itu mari kita mengawali segala sesuatu yang kita kerjakan hari ini dengan firman Tuhan. Hari ini kita diberi tema kasih karunia membuat kita percaya untuk memiliki iman memindahkan gunung. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman itu memang berasal dari kata Yunani, dari bahasa Yunani pistis, yang memiliki arti mempercayakan diri atau mengandalkan hidup kita kepada siapa yang kita percayai. Kalau iman kita kepada Kristus,
berarti kita mempercayai dan mengandalkan hidup kita kepada Kristus. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, mampu melakukan segala sesuatu yang mustahil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari 1 Korintus 12 ayat yang ke-9. Nanti terutama di bagian 9a. Saya bacakan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Hari ini kita fokus kepada yang bagian 9a. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Nah, di dalam konteks ini, di dalam konteks 9a, yaitu di situ dikatakan iman merupakan salah satu karunia Roh Kudus. Salah satu karunia Roh Kudus berbeda dengan iman yang merupakan penyerahan total atau iman yang menyelamatkan. Tetapi karunia iman ini adalah iman yang bekerja secara ajaib seperti iman untuk memindahkan gunung. Iman yang telah dibangun, iman yang kita bangun, iman yang sebesar biji sesawi. Artinya iman kepada Yesus Sang Pencipta. Kita mempercayakan diri kita, percaya kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti kita telah memiliki iman sebesar biji sesawi. Iman sebesar biji sesawi ini adalah sebuah ungkapan kata yang bernilai tinggi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesawi bukan biji yang kita kenal sebagai sayur sawi, bukan. Tetapi di sini adalah sejenis pohon yang tingginya 3 meter atau 9 kaki. Di situ dia bertumbuh dengan tinggi dan rindang karena kerindangannya mengundang banyak burung yang hinggap, dan di situ terjadilah yang namanya sebuah kehidupan yang berdampak. Nah, pohon yang tinggi, besar, rindang, artinya iman kita seperti biji sesawi itu sekalipun tampak kecil tetapi mampu berdampak besar. Jadi ukuran kecil ini adalah menggambarkan takaran iman. Iman yang besar menciptakan kenyataan yang benar, perubahan yang besar seperti memindahkan sebuah gunung. Itu sangat nyata perpindahannya. Tentu ini merupakan karya yang sangat besar. Tidak bisa disembunyikan karena sangat nyata. Begitulah buah tindakan yang harus kita miliki ketika kita memiliki iman sebesar biji sesawi dan bisa memindahkan gunung. Sebuah ungkapan yang bernilai tinggi. Apakah kita termasuk orang yang beriman seperti itu? Maka kita tidak perlu kita teriakkan, apalagi memaksa orang untuk mengakuinya. Cukup dengan bertindak. Buah iman ini adalah pasti nyata, menciptakan sebuah perubahan, pasti tidak terbantahkan. Dan cukup dengan iman sebesar biji sesawi, maka kehadiran orang percaya, kehadiran kita dimanapun kita berada, pasti bisa menciptakan perubahan yang besar dan juga tak terbantahkan. Nah, Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Itulah kehadiran orang percaya jadi nyata sebagai garam, di mana garam itu menyatakan rasa enak di dalam sayuran. Jadi punya dampak di dalam kehidupan nyata. Dan terang, nyata terang itu di tengah kegelapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran orang percaya menciptakan sebuah perubahan
yang menghasilkan perbaikan. Dan ini adalah hal yang harus kita miliki. Bagaimana kita menjadikan diri kita memiliki iman yang berdampak di dalam lingkungan kehidupan kita. Inilah puncak keberimanan yang benar. Memang kesembuhan merupakan doa, jawaban doa dari berbagai masalah yang kita terima saat itu. Tetapi bagian dari proses untuk mendapatkan itu semua butuh yang namanya iman sampai pada menuju puncaknya. Hal ini kita harus menjadikan dorongan bagi orang percaya, bagaimana kita semakin sadar akan penyertaan Allah, tentu sekaligus mendorong orang percaya semakin setia untuk mengikut Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang paling penting dari beriman adalah semakin tertantang untuk mengaktualisasikan iman kita di dalam kehidupan bersama sesama manusia. Jadi iman untuk memindahkan gunung tidak dapat diselewengkan, seakan orang-orang percaya bisa meminta dan melakukan apa saja sesuai dengan keinginan diri kita. Tetapi sebaliknya, kita harus memahami bagaimana orang percaya menyadari akan panggilannya untuk mengubah kegelapan dunia melalui cara kita memiliki iman yang benar-benar di hadapan Allah. Lalu bagaimana kita memiliki iman yang bisa memindahkan gunung? Yang pertama adalah kita harus memiliki keberanian untuk beriman memindahkan gunung. Kita harus memiliki keberanian untuk beriman memindahkan gunung. Butuh iman yang berani, yaitu berani bertindak melakukan sesuatu yang besar, berani melakukan sesuatu yang besar, berani mengharapkan sesuatu yang besar pula, dan berani mencapai sesuatu yang besar. Masa depan yang gemilang, kehidupan yang sukses, pendidikan yang tinggi, kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang, pemulihan keluarga, yaitu syaratnya adalah memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Kita harus berani memiliki iman untuk memindahkan gunung. Gunung kesuksesan ada di dalam kehidupan kita. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita harus memiliki iman yang berani untuk memindahkan gunung. Karena di dalam ayat 42 ayat 2 tadi dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini jaminan dari Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana dari Tuhan yang gagal. Maka kita harus berani memiliki iman untuk memindahkan gunung. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan meremehkan iman kita. Jangan meremehkan iman kita. Karena Tuhan Yesus tidak pernah meremehkan iman kita. Tuhan Yesus memberitahu kepada kita, iman yang mampu mewujudkan kuasa Allah secara nyata, sehingga tidak ada gunung yang mampu menghalangi di dalam langkah kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ini firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Maka kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Kita tidak boleh meremehkan iman kita. Oleh karena itu, akuilah Dia di dalam lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan Yesus tidak pernah meremehkan iman kita, maka kita juga tidak boleh meremehkan iman kita. Dilanjutkan Tuhan Yesus di dalam firman-Nya,
tetapi bertumbuhlah di dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari kita memiliki, tidak meremehkan iman kita. Kemudian yang ketiga, apa yang menjadikan kita memiliki iman yang memindahkan gunung atau bisa memindahkan gunung? Yang ketiga adalah iman harus menjadi dasar kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah misteri. Hanya bisa dijawab dengan iman. Jangan mengandalkan kekuatan atau kemampuan kita, tetapi kita harus mengandalkan iman dan jangan takut untuk beriman kepada Kristus. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya itu kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita diberi pelajaran bagaimana kasih karunia untuk kita bisa memiliki iman memindahkan gunung, kita harus memiliki keberanian iman kita, dan kita tidak boleh meremehkan iman kita dan menjadikan iman menjadi dasar di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan lalu mengiring di dalam Tuhan, sehingga hidup kita menjadi hidup yang luar biasa, memiliki dampak, memiliki sesuatu yang bisa kita perbuat dengan besar, karena kita adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Dan sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Luar biasa kasih setia Allah di dalam kehidupan kita. Melalui kasih karunia ini kita diharapkan untuk memiliki iman memindahkan gunung. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.